Jadi gini loh, nggak ada kalimat agama di sini, tapi langsung ini terjemahan agama, terjemahan bahasa Indonesia itu menyesatkan orang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, bukan menolong agama Allah. Yang tadi kau bacakan itu adalah asumsi, bukan ayat. Kalau ayatnya ngomong menolong Allah, Sudah ini belum? jelas kalimatnya loh. Sudah ya? Bagaimana Allah itu bisa menjadi penyelamat, wong dia aja masih minta ditolong. Nah, sedangkan kitab Wahyu yang tadi, Yesus nggak minta diselamatkan. Yesus nggak minta gini, hai umatku, doakan keselamatan. Nggak ada, itu seruan orang-orang. Tapi kalau Allah minta ditolong sama umatnya loh. Gimana Allah bisa menolong umatnya, wong Allah aja masih minta ditolong sama umatnya. Inilah jurus-jurus berkelit gaya lama ala tungtung. Padahal tadi Syuaib dengan jelas sekali telah membuka bahasa Yunaninya, membuka bahasa Ibraninya. Jelas sekali di situ bahwa orang-orang berteriak dengan suara lantang. Bahkan ini saya berikan perbandingan terjemahan ya teman-teman. Wahyu pasal 7 ayat 10, kalau dalam LAI TB, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Coba kita lihat dalam terjemahan King James Version. Dalam King James Version lebih tegas lagi, and cried with a loud voice, dan menangis dengan suara kencang, saying, seraya berkata, salvation. Keselamatan is our God, to our God, untuk Tuhan kami, which sit you upon the throne, yang duduk di atas tahta, and unto the Lamb, dan untuk anak domba. Ada dua Tuhan di sini, Pak Demian. Kau doakan keselamatan untuk Tuhan dan kepada anak domba. Belum selamatkah anak domba dan Tuhanmu, Demian? Ini kalau bahasa Arab lebih seru lagi. Nah, coba bahasa Arab nyanyi apa? Bahasa Arab lebih seru lagi, Ed. Dalam bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas, wahum yasrukhun, mereka berteriak kencang, bisautin adim, dengan suara yang nyaring, qailin, seraya berkata, al-khalas, selamatkanlah, al-khalas, selamatkanlah, liilahina, untuk Tuhan kami, al-jalisu alal arsh, yang duduk di atas tahta, walil kharuf, dan untuk anak domba. Ada dua sosok di sini. Wahai penyembah dua Tuhan, jawab kenapa dua Tuhanmu masih butuh doa keselamatan. Tung 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 tung. Diselamatkan nih, sabar ya. Diselamatkan tuh bahasanya gini. Sabar, saya ambil ayatnya dulu biar kamu paham. Kecuali kamu bisa membangun arti kata itu sesuai dengan grammar, bukan sesuai dengan nikut. Nikut itu cuma tanda baca. Kamu nggak nyambung. Bentuk huruf. Sabar. Nih contohnya Bilangan 10 ayat 9. Venosiatem artinya dan kamu akan diselamatkan. Bilangan berapa? Bilangan berapa? Tunggu. Bilangan berapa? Bilangan 10:9. 10 nomor 9. Oke, lanjut. Iya. Venosiatem dan kamu akan diselamatkan. Nah, soresnya pun adalah yasa. Nah, tapi bacaan maknanya berbeda dan terjemahannya sesuai dengan bahasanya. Dari mana kata dan, V, dari mana kata kamu, semuanya ada. Sedangkan yang tadi kamu bilang, dia yang diselamatkan, itu nggak ada bahasanya. Nggak ada kata dia di situ. Sebentar. Yehosua nggak ada kata semoga, nggak ada kata dia. Kecuali kamu bisa membangun definisi maknanya dengan grammar, tata bahasa. Masalahnya nggak ada. Kau ditipu-tipu masalahnya. Nah, oke. Saya tanggapi ya. Nah, ini kita lihat Demian dia nggak ngerti gramatika bahasa Ibrani. No ini mewakili ya. No ini ya. Aduh. No ini mewakili pronoun anahnu, kami, bukan kamu. Nah, berarti Demian kena prank sama terjemahan. Nah, diselamatkan. Nah,
Allahmu. Nah, ini nggak ada pronounnya nih, diselamatkan. Nah, ternyata dalam original teksnya terdapat pronoun. Nggak ada di kami sini. atau kamu di situ ah. Nah, nasya'atem, kalian diselamatkan. Gitu. Ya, jadi no ini ya. Aduh deh. Konyol kali nih anak. Sikat gigi dulu ya. Baru ngomong. Nah, kembali lagi ya. Dalam berapa tadi yang Dari tadi saya bilang dan semoga kamu diselamatkan. Gue nggak nyambung nih orang loh. Nah, Sejak udah, kapan ya. saya bilang kami? Saya bilang kamu tadi. Gantian, gantian. Game ngomong saya nggak potong. Nah, Lehosya, ya. Iya, mulutmu Yehoshua. bau masalahnya. Nah, Yehoshua, ya, Lehosya dan Yehoshua, akar katanya Yod Sin Ain, ya. Dan juga dia mengatakan ini bukan O. Nah, kita lihat di sini. Ya, Biblical Hebrew, Gera diperhatikan, ini Kristen ya. Kita lihat nikutnya. Dalam nikut Holamale, Holamale nikutnya apa itu? Oh, jedor, halelupa. Ya. Jadi ini harusnya O, bukan U. Gitu. Kalau U itu di huruf sin, nikutnya kubuts. Gitu. Coba lihat di PLM. Oke. Saya lihat di PLM. Sabar, sebentar bro, Lihat di sebentar PLM. bro Bill. Jelas banget itu. Sebentar bro Bill, saya tanggapi dulu bro, boleh ya saya sama Sueb. Begini, saya tadi tidak mengatakan dan semoga kami akan diselamatkan, nggak ada. Dan kamu akan diselamatkan. Ini saya pakai interlinear, jadi nggak usah framing sembarangan di sini, nggak usah apa ya. Mulut lu yang bau. Sabar. Oke, sabar ya. Gini ya. Si Sueb ini Bill, dia itu nggak pernah belajar sejarah, makanya otaknya dungu. Kata Yesua menghujat kan? Menghujat. Sabar. Menghujat kamu ya. Nah, mulutnya di sekolah dulu ya. Mulut dulu di sekolah dulu. Nah. Sabar. Berarti kan dia mengatakan saya dungu loh. Coba. Mulutnya dia menghujat ya, bukan aku ya. Maaf nih. Sabar. Yo, maaf. Nih, saya kasih satu ayat buat kau bisa belajar nih, sabar. Padahal kita udah diskusi udah lama loh. Kok dia menghujat gitu? Pajaran saja saya hujat. Iya, sorry. Nih, saya kasih satu ayat buat kamu nih, biar kamu paham. Sabar ya. Aduh, Sueb ini kacau sekali. Makanya kamu belajar budaya dulu. Yesua itu nama yang sama seperti Yehosua. Nih, sabar. Nih, kamu bisa bacakan Nehemia 8 ayat 17. Nehemia 8 ayat 17. Nehemia 8:17 itu pun 8 nomor 17. Oke. Sabar dulu, saya ganti-gantian, saya jelasin dulu. Nanti baru kau tanggapi, jangan on cam. Nanti jaringan saya nanti hancur. Sabar dulu. Aku close cam sudah. Saya belum selesai. Gini ya. Kau bacakan itu. Nama Yosua bin Nun itu diterjemahkan itu dipakai apa di situ? Bukan pakai Yehosua. Yesua bin Nun. Dari mana kata Yesua ini? Dari terjemahan Torah ke dalam bahasa Aramaik. Esra dia menulis Torah ke dalam bahasa Aramaik. Kemudian dia konstruk, dia singkatkan nama Yehosua menjadi Yesua. Jadi Yesua dan Yehosua itu nama yang sama, PA. Kau belajar dulu, nggak usah ngawur. Sabar. Udah dulu PA. Nah. Gitu ya, bagus kamu. Tunggu. Padahal pada Bang Daniel dengan Bang Jordan sekalipun apa namanya blunder nggak aku hujat. Padahal kita udah lama diskusi tapi dia hujat loh. Nah. Belum. Sabar. Jadi gini, kalau saya hujat kau gimana coba? Sorry. Jadi gini, lanjut. Yehosua itu nama yang sama seperti Yesua dan Yehosua itu sama. Yesua itu adalah konstruk dari Yehosua. Dari mana kata Yesua? Ketika Taurat diterjemahkan oleh Esra ke dalam bahasa Aramaik, kau bisa buka tuh Targum Aramaik itu. Dari mana kata Yesua itu? Kalau aku kasih bahasa Aramaik nggak bisa baca nangis. Sabar. Jadi gini, Yeho itu adalah nama Tuhan. Sua itu artinya keselamatan. Secara tata bahasa, Yehosua itu artinya Adonai menyelamatkan, bukan dia yang diselamatkan dan semoga dia yang selamatkan. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kata dia dan nggak ada kata semoga. Yeho Adonai, Sua menyelamatkan. Artinya Yehosua itu ya Adonai menyelamatkan, sama seperti Yesua. Yesua itu konstruknya nggak beda, jangan ngawur lah. Aduh, kacau. Udah? Ayo, mau apa lagi lo?
Ntar. Buka aja di PLM, jelas tuh PLM tentang Dia buka dulu, buka yang tadi saya kasih tuh ayatnya itu loh. Nehemia 8:17. Nehemia berapa? Ayo, Nehemia jangan berapa? kabur kau. Nehemia 8:17. Tunggu. Masa demi ini kau pencem. Faya asyukol haka hal, kemudian hasyafim min hasfi sukot fayesfu fesukot kilo asu mimei Yesua bin Nun. Tuh, Yesua bin Nun. Ini berbicara tentang siapa? Yesua muridnya Musa. Atau apa namanya, hambanya Musa. Itu ini nih. Jadi Yehosua dan Yesua itu nama yang sama. Makanya nggak usah framing, belajar dulu. Oke. Berarti sekarang kita kasih pelajaran ya, pelajaran bahasa Ibrani. Ngaku kan, sama kan namanya kan? Tunggu dulu. Nehemia berapa tadi? Nehemia berapa? Nehemia 8:17, ayo. Oke, Nehemia 8:17. Oke, tunggu. Yeremia lagi, tunggu salah klik. Nehemia 8:17 ya. Ini seluruh jemaah ini. Yosef bin Nun. Ya, sebenarnya seluruh majelis. Itulah pokoknya. Hanya pakai kehilat. Nah. Iya, coba. Baya asyukhal haqqahal hasyabim min hasyabi syukot ya bayasbu wasyukot kilo asyu mimei Yeshua bin Nun ya ken bnei Yisrael adayom tunggu dulu watihi simcha gidola meot. Nah, Yeshua ya Yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ain bernikut patah. Bin Nun. Bukan bin Nunnya. Ini Yesuanya ini yang aku fokus itu di Yesuanya ini. Ini ketawa. Dia mengetahui keblundernya sendiri. Iya, itu nama yang sama. dipencet aja, Sep, dipencet itunya kata Yesuanya. Kok ngawur nih orang? Dipencet Nah, aja. Bill, yang Yesua bin Nun itu di situ siapa tuh? Bill, Yesua bin Nun di situ siapa? Muridnya Musa. Iya. Nah, berarti Muridnya Musa kan? Nah, berarti Yesua bin Nun juga Adonai menyelamatkan dong dengan aturan yang sama. Lah emang arti nama itu begitu, gimana sih ngawur kau? Nah, makanya itu kita lihat dulu artinya. Makanya kamu belajar kata Yesua itu terpengaruh dalam budaya Aramaik. Yesua itu ada konstruk dari Yehosua. Yesua dan Yehosua itu nama yang sama. Jangan kau bedakan, kawan. Aduh, kacau. Enggak saya enggak bilang beda. Tadi kau bedakan. Tadi kau bedakan Yehosua dan Yesua. Ayo. Karena memang teksnya berbeda. Tunggu dulu. Kau belajar dulu Yesua itu dari mana katanya. Nah, kita lihat dulu dalam kamus. Kan ada kamus. Tunggu dulu. Tapi tunggulah dulu, kau jangan marah padaku. Kau jangan marah. Nah, tadi dia marah-marah saya nih, Demian ini udah bilang saya dungu. Udah bilang apa? Kan dia bedakan Yesua dan Yehosua emang parah itu. Masa Yesua dan Yehosua dibilang beda? Makanya tunggu dulu ya. Ya, dalam ini. Di dalam ini ya, Nehemia 8 nomor 17 kan? Nah, ini ntar ya. Aku ini dulu. Nah, Nehemia 8 17 jelas. Nah, Yesua ini Yod bernikut sere, ini Yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ain bernikut patah. Artinya he is safe, dia yang diselamatkan. Dor kau. Nah, di sini. Itu bukan astaga. Itu tadi sudah dijelasin, kau masih ngawur. Pakai Sefaria. Nah, dia yang diselamatkan. Dengan huruf yang sama kan? Kamu jelasin sesuai dengan akar katanya. Kalau akar kata dari mana kalimat dia yang diselamatkan, dari mana kalimatnya? Yang mana? Iya, kalau akar kata semua udah tahu. Sin ain. Kata Yesua yang kalau akar kata semua udah tahu. Dari mana katanya? Ya, matiin dulu layarmu, jaringan saya ini hancur. Tunggu. Matiin dulu itu.
layarmu, jaringan saya hilang. Nah, kita lihat di sini ya. Jaringan saya terganggu. Tunggu, nggak apa-apa, itu dari tamu, nggak apa-apa. Nanti besok minta donasi lah ke pendeta biar kau dapat HP baru. Ya, nah ini. Yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ain bernikut patah dalam Nehemia pasal ke-8 nomor 17. Nehemia, kita lihat di sini. Sefania, Zekaria, Malaki, Hosea, Dakiskil, Nehemia. Nah ini 8 17. Perhatikan hurufnya. Yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ain bernikut patah. Ya, jelas? Nah, di sini juga ya, aku juga sama-sama Nehemia 8:17. Tunggu. Nah ini. Nehemia 8:17. Nah, Nehemia 8:17. Yodnya bernikut sere, sinnya bernikut suruk, ainnya bernikut patah, ya. Nah, he is safe, dia yang diselamatkan. Begitu. Jadi kalau misalkan kata Hosea, Yehoshua itu sama, berarti artinya di sini artinya dia yang diselamatkan. Matikan layarmu, bro. Silakan. Gitu. Iya, matikan dong layarmu, jaringan Udah. saya. Dulu kematikan. Silakan. Kenapa Ki? Sabar ya. Oh. Sabar, masih putus-putus. Gitu Ya, oke, ya. sabar ya. Saya ambil data Lanjut. dulu. Saya pakai tapi di loading. Tadi dalam Nih, Bamit saya tadi? buka dari lu bisa buka dari ini enggak? Jangan kamus dari siapa ya? Kamus dari apa namanya? Kamus dari aplikasi bahasa Ibrani. P-Alim Saya aja, nggak punya. P-Alim. Nggak ada. P-Alim. Ya, P5 atau apa gitu. Apa itu P5? Nah, ini saya bacakan dari kamusnya ya. Sabar. Kamu siapa? Origin dari kamus bahasa Ibrani. Dari P5 bisa buka P5 nggak, atau kamus-kamus bahasa Ibrani yang lain. Artinya Apa itu P5? YHWH save. YHWH menyelamatkan. Coba ambil tunjukin itu P-Alim itu. Ambil Bisa dan tunjukin. ditunjukin nggak? Atau Ambil yang dan lain? tunjukin. Nah, di sini dikatakan part of speech proper name, nama diri maskulin, bergender laki-laki. Jadi ini dikatakan bahwa YHWH atau Adonai menyelamatkan. Yosua di Jewish leader, pemimpin Yahudi. Nah, jadi ini secara itu ini saya buka dari kamus bahasa Ibrani. Nah, secara bahasa Yeho itu merujuk kepada nama Tuhan. Sua itu soresnya yas, artinya keselamatan. Jadi nggak ada kata dia. Dia yang diselamatkan itu nggak ada. Tadi kan kamu bacakan dia yang diselamatkan, kan bahasa Ibrani-nya nggak ada. Nggak ada He kata is dia. safe. Iya, He nggak is ada. safe. Arti bahasa Inggrisnya he is safe. Iya, bahasa Ibrani-nya tidak ada dibilang di situ dia yang diselamatkan, nggak ada. Tapi Adonai yang menyelamatkan, Yehoshua. Contoh kasus yang lain, Rafa itu artinya penyembuh. El itu artinya Tuhan. Nah, Rafael artinya Tuhan penyembuh. Itu secara bahasa. Yesayahu itu pun soresnya sama, Yasa juga. Artinya Hasya menyelamatkan. Contoh kasus yang lain, Sahar itu artinya mengingat. Yah itu adalah konstruk dari YHWH. Saharia artinya mengingat Adonai. Jadi nggak ada dibilang di situ Adonai mengingatkan, nggak ada, tapi mengingat Adonai. Nah, begitupun dengan kasus Yehoshua. Yeho itu artinya Adonai, Sua itu artinya keselamatan. Yehoshua, Adonai menyelamatkan. Jadi kalau kamu bilang dia yang diselamatkan, dari mana penjelasan bahasa Ibrani-nya? Pakai grammar gitu loh. Jadi biar kita paham, karena saya lihat di kamus bahasa Ibrani, Adonai atau Yahweh Sef, Adonai menyelamatkan. Jadi jangan cuman buka satu kamus saja, coba kamus-kamus yang lain, Don. Itu maknanya ada banyak tuh. Nah, oke. Kita lihat lagi, ya.
Nah. Aduh. Tadi kan bilangan 13 16 kan? Berarti kan kita lihat bentuk hurufnya. Nah, yod nikut sefa, ya. Hei holam sempurna, sin nikut kubut, ain nikut patah. Jelas? Nah, yod bernikut sefa, hei bernikut holam sempurna, holam ale, sin bernikut kubut, ain bernikut patah. Yehoshua, Yehoshua, later Yeshua sama, ya, is salvation. Gitu, ya, salvation. Jadi yod itu mewakili apa namanya, mewakili Adonai, ya. Is salvation, Tuhan adalah keselamatan. Begitu, bukan Adonai yang menyelamatkan. Begitu. Berarti Elisha juga Adonai, Tuhan itu adalah keselamatan. Gitu. Gitu, ya. Saya pakai dari kamus, dari kitabnya Membilih. Ini ada kamusnya, ya. Aku pakai kamus. Dia bilang minta kamus, kan ini aku kasih kamus BDB. Gitu. Yeshua, Yehoshua, Yehoshua. Nah, ada yang bernikut kubut, ada yang bernikut suruk, ya. Gitu. Yod is salvation, yod mewakili Hashem, adalah keselamatan. Begitu, ya. Jadi pakai kamus. Dia minta kamus, kan ini aku kasih kamus. Nah, kalau mau minta bahasa Aramaik, ntar aku kasih bahasa Aramaik, aku kejangka nggak bisa baca, soalnya nggak ngerti. Ini ada yang bisa baca Aramaik nggak nih? Aku kasih Aramaik kalau mau. Mau Aramaik nggak nih? Iya. Mau Aramaik nggak nih? Coba baca. Tolong matikan dong. Udah belum? Nggak bisa baca Aramaik nggak nih? Nggak bisa? Nggak bisa, ya? Nah, oke. Dor. Jangan lari kemana-mana dulu. Ini kamus yang minta tadi. kamus. Minta kamus kan. Nah, Yehoshua ada sin yang bernikut kubut, ada juga sin yang bernikut suruk. Jangan lari ke Aramaik, kau lari kemana-mana. Iya, udah. Sekarang udah keberani, Enggak ke Aramaik. Aku Nah, tahu kan. itu Yehoshua yang kemudian menjadi Yesua. Dan later itu, Iya, Yehoshua kemudian letternya itu Yeshua kan. Nah, noun propernya maskulin. Iya, Yehoshua Nah. yang kemudian nanti menjadi Yesua itu Ya, loh. ini kan. Nah, ini pintar berarti. Yod is salvation, yod mewakili Adonai, is salvation, Tuhan adalah keselamatan, Allah adalah keselamatan, Hashem adalah keselamatan, Adonai adalah keselamatan. Om Bilip, jelas? Yod is salvation. Ya, berarti Hashem adalah keselamatan, Adonai adalah keselamatan. Bukan Adonai yang menyelamatkan. Jangan kau framing. Ada di sini kamusnya. Oke? Yod Gitu. is salvation. Oke. Nah, berarti Hashem adalah keselamatan, benar? Or yod is apa lagi sampingnya? Opulence. Opulence. Oke. Nah, berarti kalau Yod is salvation, berarti Hashem adalah keselamatan, benar? Iya. Nah, berarti arti dari nama Yeshua yang sama dengan Yehoshua dan Yehoshua ini, ya, berarti Yod is salvation, ya. Hashem adalah keselamatan, bukan Hashem yang menyelamatkan. Gitu. Jadi jangan ngadi, nggak boleh. Gitu. Demian merah tuh sinyalnya. Gak apa-apa. Nanti dia minta donasi sama pendetanya itu. Para pendetotnya itu. Iya, udah belum? Sudah, silakan. Iya. Aduh, merah jaringannya parah. Iya. Jadi terbuka jelas ya bahwa Yesua itu artinya Hashem adalah keselamatan. Itu yang tadi Sue bilang enggak. Tadi dia bilang apa? Tuh dia yang diselamatkan. Itu bertentangan dengan data yang tadi dia bilang apa? Aduh. Dia yang diselamatkan. Itu tolong dimatikan dulu.
Diturunin aja, turunin aja. Assalamualaikum. Turunin aja, berisik suaranya. Iya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi jelas ya, Sueb sudah tunjukin datanya. Dia sudah buka Yesua yang konstraknya kemudian letter menjadi Yesua, itu artinya Adonai adalah keselamatan. Dia udah buka sendiri ya, kita udah lihat nih. Artinya klaim dia yang pertama yang mengatakan begini, Yesua itu artinya dia yang diselamatkan, itu jujur, itu gugur tuh. Datanya bertentangan. Ternyata yang betul adalah Hashem adalah keselamatan. Jadi teman-teman, arti nama Yesua menurut data yang tadi Sueb sudah kasih, Sueb nggak bisa ngeles lagi nih. Yesua itu artinya Hashem adalah keselamatan. Harus digaris bawahi itu teman-teman. Bukan dia yang diselamatkan teman-teman. Kalau kata sifat, tapi kalau kata kerja yang saya bacakan ini dia jadi kata kerja, artinya ada aksi di situ. Jadi Adonai saved, Adonai menyelamatkan. Jadi dalam bahasa Ibrani kata sifat bisa jadi kata kerja. Nanti kalau lebih jelasnya tanya aja ke Billy. Kayak contohnya Adam itu bisa kata sifat, bisa juga kata benda. Jadi satu kata itu bisa menjadi kata sifat atau kata benda ketika kata itu ada pekerjaannya. Nah, kalau kamus yang saya bacakan di sini, kata Yesua di sini adalah kata kerja. Sabar ya, originnya, sabar. Jadi soresnya adalah yasa. Sueb nggak usah ngiris-ngiris lagi. Aduh, saya dipanggil, sabar. Oke, saya lanjutkan ya. Origin or Yehosua. Yeho adalah nama Tuhan. The name of God. Suah, soresnya adalah yasa. From Yofa and Yasa. Ini soresnya Yofa dan Yasa. Artinya YHWH self, YHWH menyelamatkan. Ini menjadi kata kerja. Kalau yang tadi saya bacakan itu kata sifat. Jadi mudah-mudahan Suwe bisa tangkap ya. Jadi bukan dia yang diselamatkan Suwe, bukan. Lu nggak usah ngawur. Tapi Tuhan yang adalah keselamatan. Bisa juga Tuhan menyelamatkan ketika kata itu menjadi kata kerja. Semoga paham ya Suwe ya. Taubatlah. Oke, sekarang aku tanggapi. Aku tanggapi ya. Yang aku bilang dia yang diselamatkan itu karena fokus kepada nama Yesus Christ yang berarti tulisannya, bentuk tulisan dari nama Yesus Kristus adalah Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ayin bernikut patah. Ini Yohanes 17 pasal 3. Yod bernikut serek, ini Yohanes 17 nomor 3. Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ain bernikut patah. Ya. Nah, itu berpijak kepada ini. Di sini juga sama tulisannya. Yod bernikut sere. Nah, lap dulu kameranya. Assalamualaikum teman-teman. Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ain bernikut patah. He is safe, jelas. Nah, kalau yang tadi itu dia bilang yang aku bawa itu kata sifat, ternyata salah. Noun proper name maskulin, ini proper name, bukan kata sifat. Yeshua, Yehoshua, ya. Hashem is salvation, Adonai is salvation. Tuhan adalah Hashem adalah keselamatan, Adonai adalah keselamatan. Gitu. Ini bukan kata sifat ya. Kalau kata sifat kan adjektif, adj biasanya. Dia yang diselamatkan. Nah. Ya, di sini dalamnya karena nama Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani tulisannya ini. Nah, seperti contoh kan, ini sampel ayat pada Yohanes pasal 17 nomor 3. Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ain bernikut patah. Sama dengan yang ini, he is safe. Yang aku fokuskan itu pada nama Yesusnya. Gitu. Itu yang pertama. Nah, karena tadi dia sudah membuktikan dalam Nehemia 8:17
Yeshua bin Nun kan? Nah, Yehoshua ada ditulis dengan dua format. Ada menggunakan Nah, ada huruf pada huruf shin menggunakan kubuts, ada pada huruf shin menggunakan suruk. Tapi vokalnya sama u. Yehoshua, Yehoshua, Yeshua, Adonai is salvation. Ini nama-nama yang memiliki kesamaan dengan Yeshua ini. Later, nanti. Begitu. Nah, dan juga arti dari yod is salvation terikut dengan ini. Avishua dari kata af dan yasha, Elishua el dan yasha, Elisha el dan yasha. Artinya juga ini. Adonai is salvation, Hashem is salvation. Adonai adalah keselamatan, Hashem adalah keselamatan. Begitu. Gitu. Nah, berarti ini dia melakukan framing terhadap data yang saya tampilkan. Ini adalah proper name, bukan kata sifat. Di sini juga adalah noun proper maskulin, ya, proper name, bukan kata sifat. Kalau kata sifat kan adjektif, adj. Begitu, ya. Yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ain bernikut patah. He is safe, dia yang diselamatkan. Gitu. Papa, nguji lo Papa. Pamit sekali tuh Papa. Bentar aku mau nyanyi lagu. Shalom Bang Billy. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali. Ya, matiin lah. Ya. Menarik ya. Kalau udah selesai, tadi bahwa arti nama Yeshua itu he is safe, dia yang diselamatkan. Bang Ali lihat kan Bang Ali? Tadi saya tunjukkan Bang Ali lihat ya. Iya. Nah, Makanya cakep. gini Suaib, coba di Wahyu 7 ayat 10. Pantesan mereka mendoakan Aduh, sabar keselamatan. dulu Ali. Ini waktu saya menanggapi Ali. Coba buka Oi, sabar Wahyu 7. dulu. Ini waktu saya. Oh, iya. Lu datang Boleh. langsung nerocos. Wahyu pasal 7 ayat 10. Tuhannya diminta untuk diselamatkan. Ganti-gantian, oi. Wahyu coba Wahyu 7 ayat 10. Masa mendoa Ali ganti-gantian. Ini waktu saya Ali. sebentar Demian. Nanti Ini Pak. saya suruh Papa Jahat hajar kau nanti. Weh. Papa jadi kan Islam, gimana sih? Ini bukan bahasanmu Ali. Kau nggak punya ilmu di sini. Coba baca Wahyu Nah. Wahyu 7 pasal 10. Dan dengan Dia suaranya nggak punya ini, kapasitas soal Ibrani. Baca Ibrani aja dia nggak bisa. Coba Sebentar baca dong, jangan on cam. Yes, keren Sebentar, nih, keren. jangan on cam dulu, jaringan saya hancur. Oh, ini ayat oleh-oleh Jangan yang on cam, kemarin itu ya? jaringan saya hancur. Iya, coba pantesan mereka mendoakan keselamatan untuk Tuhan karena Tuhannya diselamatkan. Aku pandai lagu bahasa Ibrani. Gam kiele be Papa, diam dulu, Papa. Ngaco. lo era. Loh, ini waktu saya ganti-gantian kenapa sih silakan kalian Papa, ini? kan Papa yang ngomong, Tadi bukan kan aku. lu udah selesai Iya, silakan. Gue bilang silakan kok Papa yang ngomong tadi. bukan Jadi lu on cam masalah Oh, lu udah on tutup, cam. ini udah tutup. Lu on cam, Kau makanya takut jaringan kali saya sama terganggu. Wahyu. Sama Wahyu kenapa takut sih Wahyu? Loh Papa Ali, jangan kau diam dulu baca Ibrani aja lu nggak bisa sosokan lu mau bahas masalah Ibrani. So bicara Waktu baca gua, Ibrani. waktu gua ini Ali. Ibrani abal-abal yang kau baca Ya, itu. gini Ali, kau nggak ikut dari awal kan? Dari awal Sueb bacakan arti dari Yesua. Shh. Ini orang. Jadi Padahal dia yang meskipun diselamatkan itu Sueb baca kata Yesua. Namun bacaan dia yang pertama itu bertentangan dengan data kedua yang Udah, dia tunjukkan. jelaskan dulu. Data kedua yang dia tunjukkan itu bukan dia yang diselamatkan. Jadi bukan dia yang diselamatkan data yang kedua, tapi Adonai keselamatan. Itu bertentangan tuh datanya. Makanya aku bilang, secara bahasa nggak bisa diterjemahkan dia yang diselamatkan. Nggak ada kalimat dia di bahasa Ibrani itu. Kata Yesua nggak ada kalimat dia yang diselamatkan secara bahasa. Jadi kalau kau bilang dia yang diselamatkan, dari mana akar katanya, dari mana bahasanya, nggak ada. Nah, kita tadi sudah bahas masalah sastranya, dan Sueb tadi sudah buka bahwasanya kata Yesua, Yehosua, letter Yesua, artinya Yehosua yang kemudian menjadi Yesua. Yehosua dan Yesua itu nama yang sama. Hanya saja ketika Esra dia menerjemahkan
Torah ke dalam bahasa Aramaik, kata Yehosua yang artinya Hashem adalah keselamatan, itu dia disingkat, dikonstruk menjadi Yesua. Nah, itu yang sama. Nah, di dalam kitab Nehemia yang tadi sudah saya tunjukkan, Yehosua itu menjadi Yesua bin Nun. Artinya Yesua dan Yehosua itu adalah nama yang sama. Nah, secara bahasa tidak ada akar kata yang mengatakan dia yang diselamatkan, gak ada. Tapi secara bahasa Ibrani, Yeho itu artinya Hashem. Sua itu artinya keselamatan. Soresnya adalah Yasa. Nggak ada di situ dibilang dia yang diselamatkan secara tata bahasa Ibrani. Tapi yang ada adalah Yeho Hashem. Shua menyelamatkan. Hashem menyelamatkan, bukan dia yang diselamatkan. Kecuali kalau kau bilang gini loh. Kalau kau bilang gini, dia yang diselamatkan, coba kamu uraikan dalam bahasa Ibrani, dia itu apa? Dari mana kalimat dia yang diselamatkan? Gak ada di situ loh. Nah, makanya kau belajar bahasa Ibrani, supaya udah akui. Nah, oke, silakan. Tungtung. Nah, Wah, kita lihat lagi. Raja kebenaran sudah datang, Raja kebenaran. Malikil Al-Malak. Selamat datang Raja kebenaran. Halo, ya bro. Nah, silakan lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ya. Dalam Yohanes pasal 17 nomor yang ketiga, yo. Nama Yesus Nanti dulu, Kristus. nanti dulu yang tadi tuh kitab Wahyu tadi yang disampaikan Mang Ali gimana itu? Oh, yang di Bali tadi, Wahyu 7 ya. Itu ada korelasi sama penjelasan Syuaib juga. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kita lihat ya. Buka Yunani, buka Ibraninya, Ep. Yohanes Wahyu 7 ya. 7 nomor 10. Nomor 10. Lupa tap layar guys, biar Komal ini semakin kuat guys. Wahyu 7 nomor 10. F dan Bang Ali pembela penyembah manusia. Nah, nomor 10 ya. Pokoknya tungtung Aku harus buka dalam dibenarkan. Yunani. Bukan aku yang ngomong itu. Tuntung itu lebih dekat pada keislaman daripada warna. Papa. Nas itu jelas Papa. penyembah manusia. Papa banyak bacot kan? Baca kau. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeritnya. Iyalah. Kampret. Nah, lihat di sini. Kai krasausin ya. Phone megale legontes me soteria. Nah, diselamatkan. Soteria keselamatan. Toteo ya. Toteo Toteo meon to kate meno epito ya. Trono kaito ya. Arnio. Nah, soteria keselamatan. Jadi Tuhan masih butuh diselamatkan. Theos masih butuh diselamatkan. Keselamatan ya, soteria. Dalam Taurat ada nggak Bang Billy mendoakan keselamatan untuk Hashem? Itu menundukkan pandangan jika melihat wanita di luar itu dia begitu. Tundukkan pandanganmu ya akhi. Nah, Ya akhi. Beqorim ya. Ini Wahyu 7:10 ya. Beqorim beqol gadol Haisyua ini tuh, keselamatan. Ini gendernya feminim. Jelas? Lelohenu Hayyesheva keselamatan pada sesembahan kepada Tuhan kami kan? Nah. Hayyeshef al-Hakishe Belashe. Keselamatan Hayyeshua Lelohenu. Keselamatan bagi Tuhan kami. Gitu. Atau dalam bahasa Yunaninya soteriato Theo soteriato ya Theo meon. Ya.
Oke, saya itu udah kelar nih karena ada Malikil Al-Malak nih, Ustadz kita jarang-jarang dia nongol. Gak apa-apa, bro. Lanjut dulu. Menarik itu dibahas. Biarkan Nah, dulu. udah. Sueb, Malikil tentang ini, Al-Malak Sueb. nih penyembah manusia Soal ini ini. tuh ya, yang dibilang aku belum sampai kepada bapakmu dan bapakku, Allahku dan Allahmu. Gak usah. Bagaimana? Bro Papa tolong matikan kameranya dong biar jaringan saya bagus. Waduh, Papa masa- matikan kamera, matikan kamera Papa. Mana lo ada hubungannya? Iya, masa Jaringan yang masalah HP-nya jaringan. HP-nya Demian urusannya. sensitif. HP-nya Demian sensitif soalnya. Jadi orang nggak bisa buka cam. Di Bang Billy gimana nih? Mau diaktifkan atau dimatikan nih? Matikan aja. Coba dibawa ada Daniel itu, Om Billy dan Daniel itu. Ya, jadi Oh. aku belum sampai kepada bapakmu dan Siapa? bapakku, Allahku dan Allahmu. Jadi itu apakah Tadi itu Allah sebenarnya sendiri? menarik tadi. Dikelarin dulu, dituntasin Lunten aja sama dulu, Lunten. Wahyu 7 ayat 10. Oke. Mana-mana Demian yang masih mana-mana. mau menanggapi kok, bro. iya, iya. Osep gak boleh begitu, Osep. Oh ya, Wah. Om Osef nggak boleh gitu. Lanjut, Jadi- lanjut. Iya, Jadi- sabar ya, ganti-gantian lah. Nah Bro silakan. Malikil, kata Loh, Demian. sabar, Ali. Kata Ali, Demi, Ali. kok saya belum bicara dari tadi. Kok kau yang ngatur-ngatur di sini? Siapa kau? Loh, ini saya sama Sue bukan sama kau. Kau nyimak dulu. Jangan Siapa? kroyok lah. Penting kali kau di sini. Ini saya sama Sue. Dengarin kata-kata kau yang nggak ada isinya itu. Wih, lu nggak punya kapasitas, Jadi gini kata Tritung Bang Malikil, kok di ayat itu mendoakan keselamatan kepada dua sosok, ada bapak, ada anak di situ. Iya, oke. Oke, lanjut. Ganti-gantian ya, ganti-gantian. Oke, gini ya. Kenapa kalau kita mendoakan keselamatan bagi Allah kita? Apa bedanya dengan surah? Karena kamu melebar, saya juga melebar. Sorry ya, bro ya. Surah Muhammad ayat 7 dikatakan begini, ya ayyuhallazina amanu intan surullah. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, coba bayangkan ya, Allah minta ditolong sama manusia. Allah minta ditolong sama manusia. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, nih coba bayangkan, Allah yang katanya maha kuasa minta ditolong sama umatnya, ini ditambah sama Kemenak, menolong dalam kurung. Surah Muhammad ayat 7. Surah Muhammad ayat 7. Ini kamu tahu nggak? Dikasih dalam kurungnya, nggak ada di situ loh. Kalau kita baca terjemahan Kemenak dikatakan begini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Ini kata agama nggak ada loh. Ini dipalsukan sama Kemenak, ini terjemahan Indonesia. Di bahasa Arabnya nggak ada kata agama Allah, nggak ada. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, bayangkan Allah minta ditolong sama manusia. Coba bayangkan ya, lebih maha kuasa siapa coba, Allah atau manusia? Gimana Allah bisa menyelamatkan manusia, wong Allah aja masih minta ditolong, gimana sih? Itu Surat ya, Muhammad ayat Kita 7 ya. kembali lagi kan. Sabar. Belum selesai, bro. ada surat Muhammad. Ya, jadi Papa, kembali suara di lagi, kafe kembali berisik lagi. itu Papa. Papa mute dulu Papa. Mute dulu, Lanjut, Pak. Demian. Kembali lagi. Demian lanjut. Iya, jadi gini, Ali, tadi kan si Ali bilang kan, Yesua itu artinya apa namanya? Dia yang diselamatkan. Gini Ali, secara tata bahasa Ibrani itu nggak ada kata dia yang diselamatkan, nggak ada. Yeho atau Ye itu artinya Adonai, Sua itu artinya keselamatan. Jadi Yehosua atau Yesus artinya Adonai keselamatan, bukan dia yang diselamatkan. Jadi kalau kau bilang dia yang diselamatkan, nggak ada buktinya dalam bahasa Ibrani, grammarnya nggak ada tuh. Itu yang pertama. Jadi kalau Sueb mau mengalihkan silakan kamu jawab dulu surah Muhammad ayat 7. Lah surat Muhammad kan kamu perkara kamu dengan Bang Ali. Iya, ya ayyuhallazina amanu. Enggak, sama kamu bukan Ali, bukan Ali. Sabil annakum. Oh sama lah. Kita belum selesai ini, belum selesai. Ane nama Yesus belum selesai. Lu aja yang jawab, lu aja. Lah, kita kan bahas nama Yesus. Dasar tungtung. Apa tungtung tadi, saya nggak dengar tungtung. Nah, dia bilang gini, Bang Ali, dia bilang Masa dalam Tuhan surat minta Muhammad- ditolong? Ali. Surat Tuhan Muhammad minta Ya. ditolong gitu loh. Oke. Udah Surat belum? Muhammad ayat ke-7 itu. Oke, surat Muhammad Dalam ayat surat Muhammad ayat ke-7. ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha
yang Ini surkum. Sueb nggak mampu jawab, jadi diserahkan ke Bukan siapa? nggak Ke Ali. mampu jawab, bukan nggak mampu jawab. Tunggu dulu, ya. Nah, di sini, Yansurkum. nah, Mana itu agama itu in itu mungkin yang jadi agama. Papa ngaco. Dalam surat Muhammad ayat 7. Nah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, ya, wa yusabbit aqdamakum. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Jemah itu mah, hai orang-orang yang beriman. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan Wahai orang-orang menolong. yang beriman, amanu beriman. Masa Allah Lanjut. kita ditolong? Sudah? Lanjut. Lanjut, Makanya Madem. mau jawab silakan. Oke. Si Sueb udah nyerah itu, si Sueb udah nyerah. Cepat, Lah. terjemahkan dulu. Kau baca terjemahnya biar aku ada lantunan suaranya. Besarkan ini saya dong, Bang Saya Billy. terjemahin kata per kata ya. Diam, Ya, diam, ya. diam, diam, diam. Tung, diam. Tung. Tap layar guys, karena ini Oke. satu-satunya komal Yahudi di Coba dunia sudah baca. dan Indonesia Sudah, guys. Papa J. Ini sudah keriting jari-jari saya. Oke, ini ya. Surat Muhammad ayat Ayat ke-7. 7. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ganti lah Bang Ali, janganlah sendok. Enggak ada lain. Lagi di warkop ini, lagi di warkop. In tansurullaha Ali, jangan yansurkum. kasih lihat sendok, nanti di ban akunnya. Oh gitu. Ya udah pakai tangan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka cara kita melihat konteks ayat ini, apa yang Kenapa dikata sayang? Ramadan. Coba mama lihat nih gigi Ina. Mbak Hadijah, Coba, Mbak Kak. Hadijah, Mbak Hadijah di mid dulu, Mbak Hadijah di mid dulu. Kenapa sayang? Iya sayang. Papa. Kadang-kadang. Lanjut Bang Ali. Oke, dalam ayat ini Allah sedang mengajarkan satu kaidah disebut oleh para ulama fa innal jazaa min jinsil amal. Balasan Khadijah di mute dulu Mbak Khadijah. Hadijah tolong di mid dulu, Mbak Hadijah tolong di mid dulu. Om Billy bisa mid Mbak Hadijah. Ah, lanjut. Fa innal jazaa, maka sesungguhnya al jaza balasan dari Allah min jinsil amal, dari sesuai dengan jenis, sesuai dengan kadar perbuatan. Amal perbuatan. Kadar perbuatan. Walihada qala wa yusabbit aqdamakum, maka itu Allah mengatakan jika engkau menolong Allah maka Allah akan menolongmu, dan wa yusabbit aqdamakum, akan meneguhkan kedudukanmu di muka bumi. Kama jaa fil hadis, bahkan ayat ini didukung oleh penjelasan dalam hadis, man balaka za sultan hajatan man la yastati iblaghuha sabbatallah qaddamahu ala sirat yaumal qiyamah. Gini Artinya? penjelasannya, barang siapa menegakkan kebenaran maka Allah akan meneguhkan kakinya di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan yang Jalan yang lurus lurus. di hari kiamat kelak. Gitu. Nah, gitu. Oh, berarti ayat itu berbicara tentang bagaimana ketika menolong, apa namanya? Iya, Menolong itu menolong Allah, menolong agama Allah, menolong Nabi, agama Allah, menolong Nabi. Al-Quran, maka Allah sedang mengajarkan bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan Allah itu sesuai kadar perbuatan. Maka Dan amal. Allah membalas orang-orang yang menolong agamanya dengan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Itu Berarti mustaqim. maknanya. Sekarang Demian ajarkan kepada Oke, kami. gantian. Wah, Udah belum? sekarang Udah belum? sekarang Udah Demian belum? Wait. ajarkan. Udah belum? Belum. Tenang, jangan kebakaran jenggot dulu.
sekarang Demian ajarkan kepada kami di sini, kalau memang Yesus adalah sumber keselamatan, kenapa mendoakan keselamatan untuk Yesus? Apa kata Wahyu pasal 7 ayat 10? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Baca satu perikop dong Ali, baca satu perikop. Apa yang kena? Apa ini? Coba berikan pemahaman kepada saya, jika memang Yesus adalah salvation, juru selamat, kenapa didoakan keselamatan itu? Menurut konsep truth tungtung tuh gimana coba? Bahkan Ini kenapa juga kenapa keselamatan bagi dua oknum di sini? Bagi Tuhan Nah, ada dua dan oknum. bagi anak domba. Ada dua oknum di sini. Nah, Ini sebenarnya kalau Demian suka ayat ini, bagus ini. menunjukkan ada dua Tuhan. Dan dengan dia suara kan nyaring tung-tung-tung. mereka berseru, selamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Tahta. anak domba. Mana salahnya? Di mana polemik? Kalau nyerah tekan tombol Demian. Kalau nyari kan tombol. Bantu jawab. Nah, nanti Daniel yang bantu jawab. Masa juru selamat. Nanti Demian selesaikan dulu itu. Iya. Nah, sebentar Aduh, ini. Dem. Kalau udah silakan. Ah, Kalau udah silakan matikan kameranya biar jaringan saya bagus. ada apa dengan kamera dengan jaringanmu? Ya, udah belum. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Jika Jangan benar biar Yesus juru selamat, kenapa butuh didoakan keselamatan? Bahkan bukan hanya kepada Yesus anak domba, Kalau udah selesai silakan tutup bahkan kameranya. kepada Bapa Yesus didoakan keselamatan. Demian, kenapa? Coba jawab. Ayo Dem, jangan biarkan para penyembah manusia oneness mengganggu, merusak keimanan Tritung Sunnah wal Jamaah. Iya, si Ali si gerobak cilok ini tolong dimatikan dulu kameranya biar jaringan saya. Tungtung, Menghina lagi menghina. Oi, gerobak cilok, matikan dulu kameramu biar jaringan saya bagus. Tungtung jelek. Ini udah Enggak, mati dia kamera sengaja saya. on cam biar saya Kok on biar saya cam nggak sih? bisa ngomong. Kamera saya mati dari tadi, Tungtung. Oh, udah ya. Oke. Enggak, Tri, HP saya loading mungkin. Tritung. Oke, saya tanggapi ya. Gini loh. yang Itu paling yang tadi si aku ada Ali jawab pernyataan. tentang surah Muhammad ayat 7 itu nggak ada ayatnya dibilang agama. Entar Papa, ini saya tanggap dulu. Saya mau bilang yang paling dekat Suara saya jelas dengan nggak? Kedengaran? ajaran yang paling dekat dengan sunnah-sunnah dari Yesus itu adalah Tritung, bukan ahlu bid'ah seperti Oneness. Udahlah Bang Bil, tendang aja nih. Kalian biarkan di Iya Papa ini buat rusuh aja Papa nih. Iya, oke, saya tanggap ya. Gini loh, di Wahyu itu Yesus tidak minta diselamatkan. Itu Yesus nggak pernah minta diselamatkan, tapi itu adalah seruan orang-orang. Seruan orang-orang kepada Yesus. Beda sama Allah. Kalau Allah itu minta ditolong. Allah minta ditolong, bukan agama Allah yang harus ditolong. Tadi si Ali itu dia asumsi. Di bahasa Arab nggak ada kata agama, jadi ini terjemahannya ini menyesatkan orang nih. Dikatakan begini, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman, amanu beriman, tasurun, jika menolong, tasuru. Kalau nggak bisa bahasa Arab, biar saya bantu baca. Jika Kalau menolong nggak bisa Allah, nah bahasa ini nggak ada Arab, kata agama. iya. Sabar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, biar saya bantu. Nggak perlu. Jadi gini loh, nggak ada kalimat agama di sini, tapi langsung ini terjemahan bahasa Indonesia itu menyesatkan orang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, bukan menolong agama Allah. Yang tadi kau bacakan itu adalah asumsi, bukan ayat. Kalau ayatnya ngomong menolong Allah, Sudah ini belum? jelas kalimatnya loh. Sudah ya? Bagaimana Allah itu bisa menjadi penyelamat? Wong dia aja masih minta ditolong. Belum, jangan dipotong dulu. Nah, sedangkan kitab Wahyu yang tadi, Yesus nggak minta diselamatkan. Yesus nggak minta gini, hai umatku, doakan keselamatan. Nggak ada, itu seruan orang-orang. Tapi kalau Allah minta ditolong sama umatnya loh. Gimana Allah bisa menolong umatnya, wong Allah aja masih minta ditolong sama umatnya. Surah Muhammad ayat 7.
Allah minta ditolong sama umatnya. Silakan. Sudah? Oke. Inilah jurus-jurus berkelit gaya lama ala Tungtung. Padahal tadi Syuaib dengan jelas sekali telah membuka bahasa Yunaninya, membuka bahasa Ibraninya. Jelas sekali di situ bahwa orang-orang berteriak dengan suara lantang. Bahkan ini saya berikan perbandingan terjemahan ya teman-teman. Wahyu pasal 7 ayat 10, kalau dalam LAI TB, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Coba kita lihat dalam terjemahan King James Version. Dalam King James Version lebih tegas lagi, and cried with a loud voice, dan menangis dengan suara kencang, saying, seraya berkata, salvation. Keselamatan Is our God. to our God, untuk Tuhan kami, which sit you upon the throne, yang duduk di atas tahta, and unto the Lamb, dan untuk anak domba. Ada dua Tuhan di sini, Pak Demian. Kau doakan keselamatan untuk Tuhan dan kepada anak domba. Belum selamatkah anak domba dan Tuhanmu, Demian? Ini kalau bahasa Arab lebih seru lagi. Nah, coba bahasa Arab bilangnya apa? Bahasa Arab lebih seru lagi, Ed. Dalam bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas, wahum yasrukhun, mereka berteriak kencang, bisautin adim, dengan suara yang nyaring, qailin, seraya berkata, al-khalas, selamatkanlah, al-khalas, selamatkanlah, liilahina, untuk Tuhan kami, al-jalisu alal arsh, yang duduk di atas tahta, walil kharuf, dan untuk anak domba. Ada dua sosok di sini. Wahai penyembah dua Tuhan, jawab kenapa dua Tuhanmu masih butuh doa keselamatan. Tung 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 tung. Nah, itu kan sama dengan tadi aku bilang gitu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani gitu. Dalam Ibrani maupun nih dalam Greek Yunani, dia bilangnya gitu juga. Agak mirip, enggak jauh beda sih terjemahannya. Nah, dalam Yunaninya tadi dikatakan ya, Demianus. Nah, ini Legontes ini Soteria Toteo Meon, Soteria Toteo Meon. Sambil berteriak loh itu, walaupun diperhalus kalau dalam bahasa LAI berseru katanya, padahal kalau dalam bahasa aslinya berteriak itu. Berteriak. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam hatimu. Nah, Wahyu. Lagu. Lagu. Wahyu 7. Kedengaran musik enggak? Kecil lagu tuh. Macam ini. Sorry ya, ada musik. Nah, ini Bekor bekol gadol ya. Lalu berseru dengan suara nyaring, hai Yeshua Elohenu, hai Yeshua Cipindo, hai Yeshua Elohenu, keselamatan bagi ilah kami, keselamatan bagi Tuhan kami, hai Yosef al-Hakishe, yang berdiri di atas kursi Belashe, dan untuk anak domba. Ini Haishua Lelohenu. Haishua ini gendernya feminim ya. Dari akar kata Yotsin Ain. Gitu. Tapi yang tadi yang bahasa Arab tadi ini apa? Muannas atau muzakkar? Al-khalas dengan muzakkar memang. Al-khalas li ilahina. Keselamatan bagi Tuhan kami. Walil kharuf, dan untuk anak domba. Kenapa ada dua oknum didoakan keselamatan di situ? Nah, itu dia. Karena di sini kalau aku buka dalam Habitat Yesanas dari standar LAI, hanya cuman sedikit. Nah, ini kan nomor 10 kan banyak. Memang susah nomor kalau 10 kan panjang. Lebih baik nomor, gimana, Ep? Ini nomor 10 kan banyak nih. Panjang ini kan. Nah, coba tung gimana tung. Yang ini panjang, yang di bawah ini cuman satu jengkal, satu kelingking. Ukuran kelingking ini. Nah, makanya aku pakai aplikasi yang lain yang ini supaya agak panjang. Gak apa-apa, aku bantu. Gitu. Ini. Hai Shua Lelohenu.
keselamatan bagi Masa Tung mengharapkan keselamatan dari yang harus diselamatkan sih, Tung? padahal udah tiga loh. Masih harus diselamatkan juga ya. Berarti dua Tung lagi itu menyelamatkan ini. Yang ini harus diselamatkan ini. Jadi gimana tuh? Jangan pura-pura pingsan, Tung. Tung. Jangan pura-pura pingsan kau. Jadi Demian kalau udah nggak kuat tekan tombol seperti kata Bro Daniel tadi ya, biar ambulans jemput. Gimana tuh Bro Daniel sama Bro Herdi? Alasan jaringan merah lah, alasan kalau ada yang open cam jaringan dia jelek lah. Dasar Tung. Dia dulu bro, kita mau dengar dulu. Kena lu Tung, punya dua Tuhan lu Tung. gue kasih kalau Bro Herdi jaringan sama saya oke, ya, udah belum? Gini. Udah. Kalau Bro Herdi sama Bro Daniel kan Iya, ngatain oke. ke lu punya tiga Tuhan. Oke, Kalau saya gantian, kasih diskon, lu punya dua Tuhan Iya, sekarang. gini. Saya jawab, kemudian Ali tadi kan gak jawab pertanyaan saya. Berarti saya ini nggak maha kuasa karena memang Allah meminta tolong sama umatnya. Jadi umatnya itulah yang menjadi sumber keselamatan daripada Allah. Coba baca Tanpa sekali umatnya, lagi. maka Allah nggak selamat. Apa ayatnya? Karena Allah masih- Apa diawali dengan Sabar, apa? sabar. Awal ayatnya jika Surah- itu adalah sebab akibat. Itu adalah pengajaran Nggak usah, sabar. al-jaza'u min Gantian. jinsil amal. Gantian. Balasan dari Tuhan Gantian. itu sesuai Woi, dengan woi, kadar woi. perbuatan. Ini nggak pernah belajar bahasa. Aduh. Nggak pernah Orang- bicara kau itu seakan-akan menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi nggak bisa membedakan kalimat yang diawali dengan jika. Sabar. Nggak Ini bisa waktu saya, woi. nggak Waktu bisa saya. mengerti, nggak bisa Waktu mengerti saya. kalimat yang diawali dengan Waktu jika. saya, woi. Nggak, Gantian. saya tanya sekarang, apa Gantian. arti Ini waktu saya, Ali apa arti terguncang ya? kalimat, apa Ali, arti kau kalimat terguncang yang ya? diawali dengan jika? Coba. Loh, lah. Jika Ah, kamu ah. jika kamu menolong. Kalau Jika. kamu nggak nolong, ya Allah nggak tertolong kan gitu. Apa istilah Jika kamu menolong apa, Allah. apa istilah Jika kalimat kamu menolong Allah minta apa ditolong. istilah kalimat yang diawali dengan kata jika? Coba. Oh, kalau Allah berkata begini, kalau Allah berkata jika Apa? kamu menolong Allah, artinya Allah minta tolong. Gimana sih kau nih? apa istilah kalimat yang Allah diawali minta dengan kata tolong jika? nggak? Hah? Allah minta tolong nggak? Allah minta Kalimat tolong nggak? yang diawali dengan kata jika apa, Demian? Jika kamu menolong Allah, jika kamu menolong Allah itu kalimat loh. Jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jadi kalau kamu nggak nolong Allah, Allah nggak nolong kamu. Allah minta tolong. Gimana sih? Sudah? Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Artinya Allah meminta pertolongan sama umatnya. Ngawur Oke. kau nih. Sudah? Nah, Oke. sabar. Dalam- Gantian lah, ganti-gantian. Ini Ah. waktu saya loh, waktu saya. Waktu apa? Waktu saya tanggapi kan ganti-gantian tadi, gimana sih? Oh, ya udah lanjut. Jangan nangis. Iya, jadi ternyata Allah yang harus diselamatkan sama umatnya. Karena Allah meminta pertolongan sama umatnya. Tanpa umatnya ya Allah nggak selamat, kan gitu logikanya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian kita tanggapi kita wahyu ya teman-teman ya. Keselamatan bagi Allah kami, keselamatan itu konteksnya luar. Keselamatan itu bisa dalam arti kemenangan. Jadi kemenangan atau keselamatan bagi Allah kita, Dia melaksanakan, Dia mengalahkan iblis. Jadi kalimat seruan keselamatan di bagi mana Allah kita, kesenangan? sabar. Ini dia terguncang. Jadi keselamatan bagi Allah kita itu sama aja seperti aduh, sebentar. Apa? Tunggu sabar, ada telepon. Apa? Iya, sorry. Saya Nah, itu. panggil tadi, sorry. Bro Daniel sama Bro. Belum selesai. Nih, Aku cuma Sebentar, tanya. belum selesai. Cuep belum baca Cuep. selesai. Apa Ayo. ini? Cuep baca bentar. Matiin dulu kameranya. Contoh kalimat pengandaian berkonjungsi. Matiin dulu kameranya, saya belum selesai. Dalam Jika bahasa aku- Indonesia
disebut Aduh. kalimat yang diawali dengan konjungsi jika sebagai kalimat apa? Saya Ep? belum Kalimat selesai, apa? Ali. Saya belum selesai. Kalimat pengandaian. Ali. Kalimat pengandaian. Tung tung. Orang yang belajar bahasa Indonesia dengan benar, kalau pernah sekolah nih kau, kalau pernah masuk kelas bahasa Indonesia, baca sekali lagi, Ep. Kalimat pengandaian berkonjungsi apa? Jika. Jika. Setiap kalimat diawali dengan kata jika, wahai Demian, wahai Tungtung, itu disebut dalam bahasa Indonesia kalimat pengandaian. Ini data namanya, ilmu ini. Tapi kalau ada sebuah narasi, mereka berseru dengan suara lantang dan kencang, keselamatan bagi Tuhan kami. Nggak ada kata jika di situ. Nggak ada kata pengandaian di situ. Mereka berseru dengan keras dan kencang. Bahkan dalam versi bahasa Inggris sambil menangis itu. Cried, menangis. Mereka berseru, keselamatan untuk Tuhan kami, to our God. Dan untuk anak domba. Nggak ada kata jika di situ. Sedangkan dalam Al-Quran yang Demian angkat itu kalimat pengandaian diawali dengan in dalam bahasa Arabnya in. Dalam bahasa Indonesianya jika. Sekarang dalam kalimat yang kita bahas dalam Wahyu pasal 7 ayat 10 tidak ada pengandaian. Mereka berteriak dengan lantang dan keras sambil menangis, keselamatan untuk Tuhan kami dan untuk anak domba. Kau jelaskan itu. Iya, aduh. Tadi saya belum selesai. Kau ini nggak bisa ganti-gantian ya, Ali ya. Nanti aku ya Oke, bertanya gini ya teman-teman. ya. Tadi Itu tadi kalimatnya tadi jelas. katanya ada Jika kamu telepon. menolong Allah. Jadi Nanti aku ya yang sebentar, bertanya ya belum. untuk hotel. Ya udah saya matiin. Nggak, suara saya jelas nggak Pak? Ini suara jaringan saya hancur soalnya. Suara Demian jelas. merah. Suara Demian gak hancur, jelas, sangat jelas. Aku bela ini. Ya, Sekalipun oke. kau jaga Saya tanggapi ya. aku Saya bela lu. tanggapi ya. Iya, gini. Itu kalimatnya jelas. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Artinya Allah ini harus ditolong. Kalau memang Allah itu nggak ditolong kan nggak mungkin kalimatnya. Jika kamu menolong Allah, itu yang pertama. Nah kemudian sudah dibukakan kamu data kok malu Tuhanmu minta ditolong. bahwa Iya. Kamu kalimat asumsi. yang diawali dengan kata jika, bahasa Indonesia menyatakan itu sebagai kalimat pengandaian, ada konjungsi Ya jika. pengandaian, pengandaian Jika artinya aku kamu memang datang, harus itu kan melakukan jika. contohnya nih. Sekarang Gini, contoh sabar gantian ya. Sekarang. Sebentar. Iya, Kalau sekarang kalau kamu bekerja sama saya akan berikan kamu 100 juta. Saya akan berikan kamu 1 juta dalam iya. sebulan. Oh iya. Artinya ketika kamu kerja sama saya, maka saya akan kasih kamu. Nah, sama kalimatnya. Kalau kamu nolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Sama seperti gini. Jika kamu kerja sama saya sebulan, kamu akan digaji 1 juta. Nah, maka kamu harus syarat kamu mendapatkan 1 juta apa? Maka kamu harus kerja sama saya. Nah, begitupun syarat kamu ditolong oleh Allah apa? Syaratnya kamu harus menolong Allah. Ayo, apa? sudah. Syarat kamu sabar belum. Syarat kamu ditolong sama Allah ya kamu harus nolong Allah. Sekali Itu kalimatnya, lagi. kalimat pengandaian. Sekali lagi. Bahwa Yang mana sih? Loh. siapa ini? Ini Hotel ini yang mana sih? Miontoy, diam dulu Miontoy, jangan masuk ke dalam diskusi orang Miontoy. Ali, jika kamu kerja sama saya Ali, jika kamu kerja sama saya, maka kamu akan dapatkan gaji 1 juta. Kalimat pengandaian. bagaimana caranya kamu dapat kalimat gaji 1 juta ya? Kamu harus kerja sama iya, saya. oke. Kalimat Nah, pengandaian begitupun dengan ayat yang tadi. adalah kalimat Jika yang kamu berkonjungsi jika kamu jika. mau tolong sama Allah ya kamu harus tolong Bukan. Allah kan gitu. Sudah belum? Oke. Dalam bahasa Indonesia yang baik Iya, dan benar. kalimat pengandaian. Pengandaian kamu harus menolong Allah. Nggak diam-diamnya orang. Udah lanjut aja. Iya, pengandaian bahwa kamu harus menolong Allah. Sudah belum? Sudah. Apa kabar? Kamu, bahasa Indonesia kamu kacau, bro.
Oke, Jadi ibaratnya begini, saya mengatakan gini loh, Bro. nggak mau diam juga ini. Kalau Oke lah, kamu udah tolong adu saya kalau akan tidak mau kasih diam kamu kita adu upah. nyerocos sekarang. Nah, Sekarang kita adu bagaimana kamu nyerocos. bisa dapat upah ya? Kamu Dalam tolong bahasa saya, kamu bantu Indonesia saya, yang kamu baik dapat dan uang. benar, Demian, Sama kalimat kita nolong Allah, pengandaian maka itu Allah akan menolong kita. Jadi kita membaca data, Demian. Kamu tidak bisa membantah data ini bahwa kalimat pengandaian berkonjungsi jika. Maka itu metafora untuk pengajaran. Apa pengajaran dari ayat tersebut? Sudah saya bukakan iya, tadi. Saya buka lagi kalau saya Demian kurang puas. sepakat itu kalimat Sekarang- pengandaiannya. sekarang, Ketika iya, kamu mau ditolong oleh sekarang, Allah, maka kamu apa- harus apa- tolong Allah, kan apa gitu. pengan- Gimana sih? Boleh nggak giliran saya, Demian? Oke. Sekarang pengandaian Syarat dari sekarang saya kalimat tanya sama kamu, Ali. Satu-satu. Syarat kamu ditolong oleh Allah itu apa? Jangan nyerocos. Ali, syarat Boleh nggak kamu saya- ditolong oleh Ya. Allah itu apa? Sekarang dari data bahasa Indonesia yang baik Syarat dan benar kamu yang ditolong oleh Allah, yaitu Satu-satu. kita menolong Allah. Gimana Satu-satu. sih, Ali? Itu lagi dijelasin. Kamu juga nggak ini ya nyerocos terus. Satu-satu itu lagi dijelasin sama Ali. Bahasa Indonesia kamu yang kacau. Kamu sengaja on cam biar jaringan saya ini terganggu. dua data sudah saya berikan bahwa ternyata kalimat pengandaian adalah Itu kalimat yang ayatnya jelas loh si Ali. Aduh, aduh. Katanya yang suka bertakia Ini itu Sunni nyerocos Syiah terus ya tuh. ini ya. Ternyata Sunni ini tuh suka bertakia juga loh. ini kalau udah kalah biasanya gini, Demian, nggak mau diam Iya, dengar penjelasan benar. orang. Gini, Demian, ya. Satu-satu. Kalimat yang diawali dengan pengandaian Jaringan "id" saya nggak dan ini. jika Alasan jaringan. adalah sebuah kalimat pengandaian berkonjungsi Enggak, jika. tadi waktu saya dia potong. Itu adalah kalimat metafora untuk memberikan pengajaran. Pengajaran apa, Bang Ali? Pengajarannya sebagaimana kata Loh, para ulama kami. Ulama kami mengatakan pengajaran dari metafora intan surullah itu jika kau menolong Allah. Apa pengajaran di situ, Bang Ali? Ulama kami mencatat fa innal jazaa min jinsil amal. Mana datanya, Bang Ali? Datanya ada dalam Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir tentang metafora intan surullah? Jika kau menolong Allah, artinya fa innal jazaa, maka sesungguhnya balasan dari Allah itu min jinsil amal, setara sesuai dengan kadar amalan. Pengajarannya itu, Demian. Engkau menolong agama Allah, maka apa kata Allah di kalimat selanjutnya? Yansurkum wa yusabbit aqdamakum, maka Allah menolong kamu wa yusabbit aqdamakum dan meneguhkan kedudukanmu di atas muka bumi sebagai pemenang. Itu satu. Sedangkan dalam ayat yang kita baca pada Wahyu itu tidak ada kata pengandaian di situ, Demian. Kenapa tidak ada kata pengandaian, kata Bang Ali? Karena tidak ada konjungsi jika. Jadi jelas ya, Wahyu 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kau harus menjelaskan kenapa ayat Wahyu pasal ke-7 nomor 10 memberikan sebuah pengajaran bahwa berdoalah engkau wahai Demian. Doa apa? Mendoakan keselamatan bagi Tuhan yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Gak usah kepanjangan. Bagi anak domba ada dua Lu oknum. kepanjangan. Ada jawab. dua oknum yang sedang didoakan di sini. Kenapa ada dua Tuhan? Kenapa ada dua Tuhan yang butuh keselamatan? Tuhan Bapa butuh keselamatan. Lu kepanjangan. Anak domba butuh keselamatan. Lu yang nggak bisa jawab. Belum lagi ntar gue yang tanya ini. Aduh, ini Oke, thank you very much. Ya lanjut, Damian. nggak usah potong lah kalau orang lagi ngomong. Dia ngomong aja, saya nggak potong loh ya. Ya, suara saya udah jelas belum, Bro? Sangat jelas. Lanjutkan. Udah jelas belum suaranya? Sangat jelas. Aku bela kau. Hancurkan. Jelas. Oke, saya jawab ya. Gini loh, teman-teman. Ya, mantap, mantap.
Lah Mana soalnya? Mana suara? Mana kemana nih? Damian. Oh, Damian, sinyalnya merah 1. sinyalnya berat tuh Demian tuh. Iya. Bro Herdi moderator ya. Mau bantu Demian? Iya, moderator. Ada moderator ini. Moderatorin. Nggak usah. Oh, Jaringan saya udah lanjut. bagus belum, bro? Bang Alinya lagi Ya, udah kelempar. bagus kan? Bang Alinya lagi kelempar. Bro Dani lama Bang Ali kelempar. Aduh. Tinggal Herdi ini yang ada di kabur sini. itu kabur. Iya, oke. Saya tanggapi ya. Suara saya jelaskan, bro. Mau. Putus lagi Den. Loh, putus lagi ya? Nggak putus, suara Demian nggak Diputus putus. ya, bro, ya? Lancar. Ya, bro ya. Nggak putus. Lanjut. Nah, si Sueb ini bohong ini, si Sueb ini. Astaga, headset gue ini headset mahal cuy. Penonton, coba kawan-kawan. Aman. Kawan-kawan, Kali. suara Demian jelas nggak? Jelas. Mana tadi? Lanjut Den. Oh, aman ya. Oke. Saya Suaranya tanggapi, saya aman tanggapi. Oke, saya Masa tanggapi. gue bohong? Lanjut. Saya tanggapi. Begini ya, teman-teman ya. Tafsiran Ibnu Katsir itu nggak sesuai dengan ayatnya karena ayat itu bukan perumpamaan, itu ayatnya letterlek. Jadi kalau dia bilang itu perumpamaan, yaitu menolong agama Allah, yang pertama di dalam bahasa Arab itu nggak ada kata agama Allah, tapi itu letterlek, menolong Allah teman-teman. Dan dia kalau dia persoalkan masalah kalimat jika, nah jika itu kan pengandaian, ibaratnya begini teman-teman. Saya katakan ke Billy, kalau kamu mau dapat gaji 1 juta, kamu harus kerja sama saya. Itu kan kalimat pengandaian. Nah, bagaimana kamu bisa dapat 1 juta ketika kamu kerja sama saya? Ketika kamu wujudkan. Nah, sama seperti ayat yang tadi teman-teman. Allah berkata, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bagaimana syaratnya supaya kamu ditolong? Ya, syaratnya kamu harus menolong Allah. Artinya bahwa Allah itu minta ditolong teman-teman. Allah minta ditolong sama umatnya. Kalau nggak ditolong ya Allah nggak akan menolong mereka. Logikanya gini loh, Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan maha besar. Manusia yang harus ditolong sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan itu ditolong sama manusia. Kalau Tuhan ditolong sama manusia, ya berarti Tuhan itu lemah. Makanya minta ditolong sama manusia. Kan logikanya gitu teman-teman. Damian. Yang pertama, kemudian saya tanggapi masalah kitab Wahyu. Damian, boleh gak aku Diselamatkan. tanya? Boleh gak aku Belum, tanya? belum. Kamu bilang kan Tuhan itu maha kuasa ya. Lebih kuasa mana sama Belum manusia? selesai. Belum selesai. Lebih kuasa Belum mana sama selesai. manusia? Lebih kuasa saya mana belum sama selesai. manusia? Lebih kuasa mana sama Ini manusia? waktu saya belum selesai deh. Oke, lebih Kalau lebih Allah kuasa maha mana? kuasa kenapa minta ditolong? Mute Nyantai. Kalau Allah maha kuasa kenapa Allah minta ditolong? Dengar, aku mau tanya dulu. Lebih kuasa Tanya mana Allah maha Tuhan kuasa. atau manusia? Masa, Tunggu dulu, masa maha aku tanya. kuasa kok minta Aku tolong sama bertanya sama manusia? kamu. Aku bertanya sama kamu, lebih kuasa mana Tuhan atau Ini manusia? waktu saya. Kalau Allah maha kuasa kenapa minta tolong sama manusia? Kenapa kalau Tuhan maha kuasa dibunuh oleh manusia, sama hambanya? Iya, kenapa Aduh, kenapa kenapa jadi kenapa Allah mulai maha kuasa nggak pernah Aduh, mati tapi minta tolong sama Kenapa manusia? Mana-mana. Tuhan utan kebunuh sama hambanya? Kenapa? Katanya kan Tuhan Jangan Allah lari maha kemana-mana, kuasa. lu nggak Oh, usah itu dia. lari. Lu Itu jawab dulu konsepnya. kitabmu. Itu konsepnya. Katanya Tuhanmu Itu maha kuasa. konsepnya. Tuhan Masa saya maha maha kuasa kuasa. minta ditolong Allah sama saya maha umatnya, kuasa. gimana sih? Sekarang saya mau tanya, Tuhan Kalau kamu maha dibunuh kuasa sama kenapa minta umatnya. tolong? Kamu dibunuh sama umatnya. Apa itu kuasa?
Kalau Maha Kuasa, Tuhan kenapa kamu minta tolong sama dibunuh umat manusia? umatnya. Tuhan kamu dibunuh sama Lu umatnya. lagi mana katanya udah mati jadi manusia. Ditolong sama manusia. Itu faktanya. Kok minta ditolong sama manusia? Itu faktanya. Dua-duanya Itu dia. faktanya. Katanya Tuhan lu. Itu faktanya faktanya. dua-duanya. Tuhan lu dibunuh sama umatnya ya kan? Itu faktanya. Tuhan saya, bro. Tuhan kuasa apa itu? Bil, turunin Tuhan aja, Bil. dibunuh kok. Turunin. Ini modelnya rocos aja nih orang. Mau nyerocos. Ini saya di foto-foto. Mute, dua-duanya mute. Aduh, jadi berantem kayak gini apa-apa. Tuhannya dibunuh sama manusia kok. Iya, Gimana mute. kuasanya? Anda bilang Mana mute, kuasanya? Dua-duanya Saya Mana menyerahkan kuasanya? nyawa. Itu dulu jawab. dua-duanya mute. Alhamdulillah. Dikasih tahu susah amat sih. Itu dulu Tadi itu Mbak dulu Satu Itu jawab. loh, dia foto waktu saya. Waktu saya dipoto. lagi bilang Itu lagi jawab. denger nggak tuh? Di mute. Denger gak sih kalau dikasih tahu? Teman itu bro, ini waktu saya bro. Dia foto waktu saya bro. Aduh. Jawab Bang dulu, Alinya udah nggak bro. ada. Nanti kalau ada Bang Ali lu terusin. Jawab Bang dulu gue Alinya nggak bisa gantinya. naik. Gua Dia udah gantinya. kabur. Si Si Ali udah Gua kabur. gantinya. Dia nggak akan naik lagi, udah kabur bro. Bil turunin ini Bil. Lu kan Pres, bilang kan bener-bener. Allah gue minta ditolong. Nah, Bil, sekarang gua mau Itu tanya nanti sama kalau lu. ada Bang Ali lu terusin yang Ben. Tuhan, Bang Alinya Tuhan nggak yang ada. dibunuh Allah minta umatnya. ditolong kan Berarti Allah umat sendiri lu lebih yang kuasa bilang. dong daripada Tuhan lo. Loh, siapa yang minta tolong di surah Muhammad ayat 7? Siapa yang Siapa yang yang surah bunuh Muhammad ayat 7? Tuhanmu? Ya umatnya. Aduh. Jadi lu katanya Tuhan lu Maha Kuasa, tapi minta tolong sama Katanya manusia. Tuhan lo kuasa, masa dibunuh sama umatnya? Tuhan gua mah nggak Aduh, dibunuh sama aduh, umatnya. jangan lari. Tuhan lo Kita yang nggak bahas dibunuh Tuhan sama saya, umatnya. kita bahas Tuhan lu. Jawab Kita dulu bahas itu Tuhan gua. lu. Kenapa Tuhan lo nggak kuasa? Bapak Nah, Tuhan lo Tuhan lu mana nggak Tuhan lu nolong? nggak Maha Kuasa itu Bapak wajar Tuhan lo karena kan dia mana? batu. Tuhan Bapak Tuhan lo lu mana? nggak Kok nggak Maha nolongin Kuasa, anaknya tolong lagi sama diubah umatnya itu abrik wajar. begitu? Karena Tuhan kamu kan batu. Salah satu berarti- turunin atau dua-duanya berarti turunin tuh- Bil. Berarti Bil, Tuhan salah kamu satu nggak turun atau kuasa. dua-duanya turunin Tuhan Bil. kamu jangankan disalib, jangankan mati wong dia aja yang hidup. Bil, salah satu turunin atau dua-duanya turunin Tuhan Bil. turun buat diubah-ubah Ini sama nggak umatnya kondusif jangan ini Bil. Ini gimana? nggak hidup kondusif aja, ini, Tuhan Bil. lo diubah-ubah sama umatnya gimana? Tuhan saya itu batu Tuhan yang lo mati diubah-ubah seperti sama Tuhanmu. umatnya, belum lagi Tuhan Bil, lo Bil, apa kan jadi bisa apa? bisa Bil, di pohon ara. Gimana sih? Yang mana yang benar? Ya, Stop menimba batu kawan. Jawab dulu gua. Tuhan Diam, lo diam, turun ke diam, bumi. diam. Dia urusannya sama Bang Ali. Lu yang harus jawab. Dia urusannya Itu sama Bang urusannya Ali. Apa gua harus jawab? Aduh, ini apa? Surah Muhammad 7 masa Allah minta Sekarang ditolong lo katanya tanya Maha sama Kuasa. gue. Ini ada kaitannya Allah Tuhan kan lo nggak bisa dibunuh, mati. diobok-obok Allah sama kan nggak bisa umatnya itu digebukin. kenapa? Allah nggak Tuhan bisa lu jadi kemana? manusia. Dia urusannya sama Bang Ali. Iya. Tuhan Dia Bapak nanti lo selesaikan sama kemana? Bang Ali kalau ketemu. Tuhan Bapak lo kemana? Dia Anaknya menyuruh diobok-obok. Dia meminta tolong sama Tuhan umatnya untuk Bapak lo menolong kemana? dia. Diobok-obok Andaikan anaknya saja itu. nggak umatnya, Allah nggak Bil, tertolong. turunin lah, Bil. Artinya itu Bil, diobok-obok. nggak kondusif ini, Bil. Nanti nabden Kenapa malam, Bil. Tuhanmu minta tolong karena dia nggak aduh, hidup kena tegur. bernapas saja Tuhanmu Bil, lo Bil, diobok-obok Bil, sama umatnya tuh kenapa? Jangankan Tuhan mati, lo tuh jangankan diobok-obok. disalib, Tuhanmu nggak hidup. Tuhan Jangan bahasnya. diobok-obok, Wong dia sebongkah diobok-obok batu oleh gimana sih, umatnya. gimana bisa Kasihan salib, deh tuh gimana Tuhan. bisa mati. Wong dia aja minta tolong sama umatnya. Umi ntar naik lagi ya Mi kalau udah nggak emosi ini udah karena peringatan. Ini waktu saya dipotong-potong. Bagus sadiki ngana hos. Jika aman kan? Aduh, sakit tapi telinga hos. Sudah. Lanjut. Ngomong, silakan unmute. Lanjut, Ya, lagi nyimak, tunggu cari tidur kita ini. Lanjut. Ya, tunggu si Ali aja itu, dia udah kabur si Ali itu. Dia sengaja on cam biar jaringan saya hancur. Ya lanjut gimana Damian? Iya, ada nggak yang mau lanjut dari Jelaskan Islam? Pak ini. Bro Ben atau siapa? Mengapa Wahyu 7 ayat 10 itu kamu belum jelas?